Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam pembahasan soal KSM Biologi tingkat MA atau SMA. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal ujian KSM Biologi tingkat kabupaten atau kota pada tahun kemarin, yaitu tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang mau tahu pembahasan soal KSM yang lainnya, silakan tonton videonya pada part pertama dan kedua dengan link yang ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal nomor 12. Surat Saba ayat 14 mengisahkan kejadian saat Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, di mana para jin tidak ada yang mengetahui kematiannya, kecuali setelah sekumpulan hewan yang memakan tongkat yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk bersandar. Ayat ini juga dapat diambil makna tentang bagaimana seekor hewan tersebut mampu mencerna kayu yang keras. Pertanyaannya adalah, dasar ilmiah untuk menjelaskan peristiwa tersebut adalah, jadi berkaitan dengan kisah tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam di atas yang habis dimakan oleh seekor hewan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari hewan apakah itu. Nah, hewan tersebut adalah rayap. Jadi di dalam tubuh rayap, tepatnya di bagian usus rayap, jadi ini merupakan bagian pencernaan rayap ya. Terdapat komunitas mikroorganisme termasuk protista dan bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulase. Nah, enzim selulase inilah yang dapat mencerna kayu yang keras yang banyak mengandung selulosa. Jadi protista dan bakteri tersebut menghasilkan enzim selulase yang dapat memecah selulosa ini menjadi gula yang lebih sederhana seperti glukosa. Nah, selanjutnya glukosa dapat digunakan oleh rayap atau organisme tersebut sebagai sumber energi. Kita cek pada pilihan jawaban A. Hewan tersebut memiliki habitat di pohon sehingga hanya memakan kayu. Nah, kurang tepat ya pilihan jawaban A. Pilihan jawaban B, hewan tersebut memiliki alat mulut yang termodifikasi sehingga mampu mencerna bagian kayu. Nah, di bagian mulut rayap memang betul digunakan untuk mencerna kayu, tapi akan terus berlanjut di bagian yang paling penting, yaitu di bagian pencernaannya. Sehingga pilihan jawaban B kurang tepat. Kita cek pada pilihan jawaban C. Hewan tersebut menghasilkan enzim sehingga mampu mencerna kayu dengan mudah. Pilihan jawaban C benar. Kita cek pada pilihan jawaban D. Hewan tersebut bersimbiosis dengan protozoa dan bakteri di dalam sistem pencernaannya untuk membantu mencerna kayu. Nah, jika dibandingkan pilihan jawaban C dan D lebih lengkap pada pilihan jawaban D. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang bagian D. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kultur alga diinokulasi dengan sejumlah kecil spesies protozoa yang berbeda, yaitu protozoa A dan C yang memakan alga. Protozoa A bereplikasi secara aseksual sekali setiap jam, dan protozoa C bereplikasi secara aseksual setiap 1,5 jam sekali. Dalam kondisi ini, selama habitat alga sangat ideal. Pertanyaannya adalah, manakah pernyataan berikut ini yang paling mungkin diamati? Jadi pada soal nomor 13 berkaitan dengan kompetisi interspesifik serta dinamika populasi. Jadi pada kultur alga tersebut terdapat dua protozoa, yaitu protozoa A dan protozoa C. Protozoa A memiliki kemampuan replikasi setiap 1 jam dan protozoa C memiliki kemampuan replikasi setiap 1,5 jam. Nah, karena adanya sumber makanan yang cukup, yaitu alga yang ada di dalamnya, maka kedua protozoa ini akan mengalami pertumbuhan populasi masing-masing. Nah, karena protozoa A memiliki kemampuan replikasi yang lebih cepat, maka populasinya pun akan bertambah lebih cepat. Jadi populasi protozoa A akan tumbuh lebih cepat dibandingkan protozoa C. Namun seiring berjalannya waktu, karena protozoa A ini memiliki populasi yang lebih banyak daripada protozoa C, maka ketersediaan makanan, yaitu alga yang ada di dalamnya,
akan banyak dikonsumsi oleh protozoa A dibandingkan protozoa C, sehingga terjadinya suatu kompetisi sumber daya. Nah, dari adanya kompetisi tersebut, efeknya adalah protozoa C akan kalah bersaing karena sumber makanannya akan banyak dimakan oleh protozoa A. Dan mungkin pada akhirnya protozoa C ini tidak mampu bertahan hidup dalam lingkungan tersebut. Oke, kita cek pada pilihan jawaban A. Protozoa akan berevolusi untuk memiliki hubungan mutualistik. Kurang tepat. Kita cek pada pilihan jawaban C, alga akan berevolusi dengan cepat untuk menghindari pemangsaan. Kurang tepat. Pilihan jawaban D, alga akan mati dari biakan karena dimakan secara berlebihan. Ini bisa saja benar. Kita cek pada pilihan jawaban D, kedua populasi protozoa pada awalnya akan bertambah besar. Nah, benar. Tetapi kemudian protozoa C akan mati dari kultur. Nah, pilihan jawaban B inilah yang paling mewakili. Nah, sehingga pada soal nomor 13, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Soal nomor 14, mendengarkan murotal Al-Quran dapat meningkatkan ketenangan hati bagi seorang pasien, di mana dengan banyak mendengarkan Al-Quran dapat meningkatkan gelombang alfa di dalam otak. Pertanyaannya adalah, ketenangan hati ini juga mampu menurunkan pengeluaran hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ seperti gambar di bawah ini. Jadi pada bagian nomor 1 merupakan bagian otak atau hipotalamus. Nomor 2 adalah kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid. Nah, bagian yang keempat ini adalah kelenjar adrenal atau suprarenal. Saat seseorang banyak mendengarkan murotal Al-Quran, maka akan diperoleh ketenangan di dalam hatinya. Nah, ketika hati seseorang itu tenang, maka kelenjar yang mendorong pengeluaran hormon stres seperti hormon kortisol. Nah, organ pada nomor 4 inilah, yaitu kelenjar adrenal, yang akan mengalami penurunan, sehingga pada kondisi tersebut seseorang yang membaca Al-Quran hatinya akan tenang. Sehingga pada soal nomor 14, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian D. Perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 69 di bawah ini. Melalui surat ini, Al-Quran memberikan petunjuk mengenai salah satu makanan super bagi manusia yang dihasilkan dari satu jenis hewan. Makanan tersebut dihasilkan oleh A. Jaringan otot, B. Jaringan reproduksi, C. Jaringan pencernaan, D. Jaringan kulit. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 69 di atas, artinya adalah, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, dari arti ayat di atas kita tahu bahwa hewan tersebut adalah lebah yang dapat menghasilkan madu. Kembali ke soal nomor 15, yang ditanyakan adalah makanan tersebut dihasilkan oleh, jadi kita akan mengetahui madu tersebut dihasilkan oleh jaringan apa? Mula-mula lebah pekerja akan mengumpulkan nektar dari bunga. Nah, setelah kantung nektar penuh, lebah pekerja akan kembali ke sarang. Setelah tiba di sarang, lebah rumahan akan menghisap nektar dari lebah pekerja dan mengubahnya menjadi madu mentah. Nah, madu mentah ini langsung disimpan di dalam sarang tempat madu hingga kadar air yang telah turun ke level tertentu sehingga menjadi madu matang. Nah, proses pengubahan dari nektar menjadi madu matang terjadi pada bagian pencernaan lebah yang dibantu oleh sebuah enzim. Sehingga pada soal nomor 15, makanan tersebut dihasilkan oleh jaringan pencernaan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian C. Soal nomor 16. Pada surat Yasin ayat ke-68 Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Pertanyaannya adalah, hal ini dapat dianalogikan sebagai penyakit A. Diabetes, B. Alzheimer,
C. Rematik, D. Gagal ginjal. Nah, pada surat di atas berbicara tentang proses penuaan dan kembalinya manusia ke kondisi yang lemah seperti pada awal penciptaannya. Jadi pada surat Yasin ayat berkaitan dengan proses penuaan. Nah, proses penuaan ini akan menunjukkan bahwa seseorang akan kembali kepada kondisi yang lemah seperti pada awal penciptaannya. Penyakit yang paling sesuai dengan deskripsi kembalinya seseorang pada kondisi yang lemah atau kehilangan kemampuan kognitif adalah penyakit Alzheimer, yaitu sebuah penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi otak yang progresif dan demensia pada usia tua. Sehingga pada soal nomor 16, pilihan jawaban yang tepat adalah yang bagian B. Nah, buat teman-teman, apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan soal-soal lain yang perlu dibahas, boleh silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.